Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi habibatil lati alqat ma'arifa ala qulubil muslimin bal afadat alla sirri wahiyal an mufarikun an hadad dayjur wattasalat nur bin nur wa wasalat biliqa illahi sarmadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hagiografi adalah biografi suci tentang wali-wali suci, tentang manusia-manusia yang mulia. Sayyidah Fatimah mungkin tidak ditulis dalam buku-buku yang bicara tentang wali-wali Allah karena beliau melampaui wali-wali Allah. Beliau adalah penyambung antara nubuwah dan risalah. Nama Sayyidah Fatimah disebutkan dalam berbagai ayat, di antaranya dalam surat At-Tathir, dalam ayat At-Tathir, dalam ayat Mubahalah, dan surah Al-Insan. Di dalam surah Al-Insan, surah itu memang diperuntukkan untuk keluarga Nabi, di mana Ali dan Sayyidah Fatimah berpuasa selama 3 hari berturut-turut dan tidak berbuka dengan apapun karena mengorbankan, mendahulukan orang lain yang membutuhkan, yaitu orang miskin, tawanan, dan orang yatim. Pengorbanan dan nazar yang hampir merenggut jiwanya itu, kemudian sehingga turunlah malaikat Jibril dan menyampaikan dan memujinya dengan kata-kata, dengan ayat Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan keluarga ini, di antaranya Sayyidah Fatimah, memberikan makan padahal itu disukainya, dicintainya, karena memang kelaparan, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman dan kepada orang yatim, wa asiron dan kepada tawanan. Asiron adalah tawanan, orang asing yang memiliki keyakinan yang berbeda, tapi keluarga ini mendahulukan mereka, mementingkan mereka. Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka itu memberi makan bukan karena apa-apa, tapi karena ikhlas untuk Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, kesan, dan pujian atau penghargaan dari manusia. Surah Al-Insan adalah surah yang bisa menyempurnakan insaniah kita, membentuk insaniah kita. Seorang ahli tafsir, Dr. Mufid Al-Kautsari, menyebutkan ada 15 poin di dalam surah Al-Insan yang kalau itu dilakukan akan menjadikan kita sebagai manusia. Jadi untuk menjadi manusia, kita perlu belajar mengamalkan 15 kegiatan, 15 prinsip yang ada di dalam surah Al-Insan. Yang salah satunya adalah mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain. Yang
telah diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Yang kedua, dalam keluarga itu menunaikan kebaikan-kebaikan itu dilaksanakan secara bersama. Jadi ayahnya melakukan, istrinya melakukan, anaknya melakukan, juga pembantunya. Jadi kebaikan itu yang ingin diajarkan dari keluarga ini, dari surah Al-Insan ini, supaya kita menjadi manusia. Lakukanlah kebaikan itu secara berjamaah. Lakukanlah kebajikan dan kebaikan, ritual-ritual Islam, tidak hanya sendirian, tapi ajaklah keluarga kita, ajaklah masyarakat kita. Figur Sayyidah Fatimah adalah figur yang luar biasa, yang hanya bisa dipahami oleh ilmu hakiki, yang subnya adalah ilmu filsafat, ilmu hikmah muta'aliyah, dan sebagainya. Karena ilmu hakiki itu menjadikan manusia, menempatkan manusia bukan hanya manusia materi, bukan hanya manusia korporeal, tapi melintasi dimensi manusia duniawi, manusia barzahi, dan manusia intelek atau akli atau akhirat. Sayyidah Fatimah adalah figur yang memang dia sangat unik dan istimewa. Pertama, dia, kalau tidak ada Sayyidah Fatimah, maka di dalam hadis dikatakan Allah tidak akan menciptakan Muhammad dan Ali. Dan kalau bukan Muhammad, kata Allah dalam hadis itu, aku tidak akan menciptakan alam. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukanmu Muhammad. Jadi Muhammad adalah buah dari alam ini. Nabi Muhammad adalah tujuan dari alam ini. Jadi tujuan diciptakan alam ini adalah karena Muhammad. Jadi kalau bukan karena Muhammad, alam ini tidak diciptakan, tidak diadakan. Lebih dari itu, bahwa kalau tidak ada Fatimah, tidak akan diciptakan Muhammad dan Ali. Ini menunjukkan keagungan Sayyidah Fatimah dan keutamaan Sayyidah Fatimah yang hanya bisa dibaca dengan ilmu-ilmu hakiki, yaitu salah satu subnya adalah ilmu filsafat. Yang kedua, keriduan Allah, keriduan Rasul juga bergantung kepada keriduan Fatimah. Kemurkaan Allah, kemurkaan Rasul juga adalah kemurkaan Fatimah. Ini identik dengan dalam istilah esoterisme, kurbul nawafil dan kurbul faraid, yang penjelasannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang intinya bahwa bukan hanya secara takwini, secara ontologis Fatimah begitu sentral, begitu utama, juga secara suluk, secara akhlak, praktik-praktik tazkiyatun nafs, praktik-praktik pencapaian makom-makom yang tinggi, juga terkait dengan Sayyidah Fatimah. Nah, kedudukan ini, mungkin hadis ini agak sulit dipahami dengan kaum-kaum eksoteris, skriptularis, literalis, apalagi ahli hadis, apalagi mereka yang memang menafikan akal filsafat, akal yang tercerahkan, bukan akal dalam arti akal kalami atau akal instrumen manusia yang bisa digunakan, tapi ada peringkat-peringkat akal yang lebih tinggi. Secara ontologis juga ada peringkat-peringkat akal, level-level akal yang lebih tinggi, dari akal hayulani, akal bilmalakah, akal mustafad, dan sebagainya. Sayyidah Fatimah
dalam level ontologis, dalam level suluk, dan juga dalam level sosial, mengejawantahkan seorang wanita yang begitu perhatian kepada umatnya. Bahkan dalam hadis, Sayyidah Fatimah adalah lebih utama dari ibu-ibu, karena kasih sayang dia, perhatian dia, doa dia, itu untuk seluruh anak-anak, seluruh manusia. Kalau ibu hanya menyayangi anaknya saja, seorang ayah hanya menyayangi anaknya saja, dan kadang-kadang seorang ayah ibu hanya memperhatikan aspek biologisnya saja, psikologisnya saja, melupakan aspek-aspek lain, misalnya edukasi, tazkiyatun nafs, dan sebagainya. Tapi Sayyidah Fatimah bukan hanya terhadap umat manusia, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Sebelum mendoakan kebaikan untuk dirinya dan keluarganya, Sayyidah Fatimah mendoakan 40 musuh-musuhnya. Baru dia mendoakan dirinya. Al-jar qabla dar. Dengan keutamaan-keutamaan itu, Sayyidah Fatimah juga mendeklarasikan dalam bidang keilmuan, memperkenalkan ilmu-ilmu yang tidak hanya bisa dicari dengan iktisabi, dengan pembelajaran, dengan proses pembelajaran, tapi juga dengan penderitaan. Karena hidup Sayyidah Fatimah dari awal sampai akhir full oleh penderitaan. Dia adalah ladies of sorrow, wanita yang selalu menderita. Rasulullah tidak memberi pembantu. Hidupnya selalu serba kekurangan. Meskipun Rasulullah adalah pemimpin umat, orang yang kaya, punya kekuasaan, tapi mendidik Fatimah seperti itu. Karena memang ada tujuan-tujuan khusus, ada misi risalah, nubuah, takwini, suluki, sosial yang memang terkait dengan Sayyidah Fatimah. Secara gen juga Fatimah, ibunya orang mulia, ayahnya orang mulia, suaminya orang mulia, putra-putranya orang mulia. Dan dia sudah dijanjikan oleh surga. Ada banyak rahasia di Sayyidah Fatimah ini yang masih misterius. Kuburannya misterius, kepribadiannya misterius, gaya hidupnya misterius, yang memang itulah khazanah keilmuan yang terus menjadi concern para ilmuwan, para ulama, para filsuf, para urofa, para aulia, para sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.